Dalam salah satu pernyataan paling keras dalam beberapa tahun terakhir, Pakistan secara terbuka menuduh India sebagai dalang di balik serangkaian serangan teroris di wilayah Balochistan. Bahkan Pakistan bersumpah akan membalas semua tindakan yang mengganggu perdamaian nasionalnya. Apa yang sebenarnya terjadi? Benarkah India terlibat langsung? Dan bagaimana dampaknya terhadap stabilitas kawasan Asia Selatan? Dalam konferensi pers resmi, Direktur Jenderal ISPR, Letnan Jenderal Ahmad Syarif Chaudhry, dan Menteri Dalam Negeri Khurram Agha mengecam keras gelombang serangan teroris terbaru yang mengguncang Balochistan. Mereka menuding India telah secara aktif mendanai dan memfasilitasi terorisme di Pakistan selama lebih dari 2 dekade. Letjen Chaudhry menyatakan bahwa sejak tahun 2009, Pakistan telah menyampaikan berkas-berkas lengkap kepada komunitas internasional mengenai keterlibatan India, termasuk bukti pada tahun 2016 yang mengungkap dukungan terhadap kelompok-kelompok terlarang yang beroperasi di wilayah Pakistan. Salah satu serangan paling mematikan terjadi di Kuzdar, di mana 8 orang tewas, termasuk 6 anak-anak dan lebih dari 50 lainnya terluka. Serangan itu disebut dilakukan oleh kelompok teroris bernama Fitna-ul-Hindustan, yang menurut Pakistan merupakan organisasi bentukan dan binaan India. Menteri Dalam Negeri menyebut serangan ini bukan sekedar serangan terhadap anak-anak, melainkan serangan terhadap nilai-nilai bangsa Pakistan. Ia menegaskan bahwa kelompok tersebut tidak mewakili perjuangan Balochisme, melainkan hanya menjadi alat sabotase yang digunakan untuk menciptakan kekacauan. Pakistan juga menyampaikan bukti-bukti yang memperkuat tuduhan tersebut. Beberapa teroris yang ditangkap mengaku secara terbuka bahwa mereka menerima dana dan logistik dari India. Tak hanya itu, Pakistan menyinggung kasus mata-mata India, Kulbhushan Jadhav, yang sebelumnya telah ditangkap dan mengakui keterlibatannya dalam operasi sabotase. Pasukan keamanan juga menyita senjata buatan Amerika dan perangkat penglihatan malam yang diseludupkan melalui Afghanistan. Rekaman audio dari seorang perwira Angkatan Darat India bernama Mayor Sandip juga diputar sebagai bukti keterlibatan militer India dalam kekacauan ini. DGISPR mengecam standar ganda internasional. Ia menyebut bahwa dunia terlalu cepat menuduh Pakistan sebagai pelaku terorisme, tapi diam saat India diduga mendanai kekerasan di Balochistan. Bahkan, media sosial India disebut-sebut merayakan serangan seperti yang terjadi di Jafar Express, yang justru dikutuk oleh banyak negara lain. Letjen Chaudhry mempertanyakan, negara macam apa yang bersukacita atas kematian warga sipil? Sebagai respon, pasukan keamanan Pakistan berhasil menetralkan 71 teroris dari total kelompok yang beranggotakan lebih dari 100 orang. Operasi ini dilakukan dengan cepat dan tegas untuk mencegah jatuhnya korban lebih banyak lagi. Menteri Dalam Negeri Khurram Agha menegaskan bahwa Pakistan tidak akan berdiam diri. Ia bersumpah semua pelaku akan diadili. Ini bukan hanya perang melawan kelompok teroris, tapi juga perjuangan untuk mempertahankan masa depan dan stabilitas nasional Pakistan. Di balik ketegangan ini, Pakistan tetap menyuarakan komitmennya untuk perdamaian, baik di dalam negeri maupun dalam hubungan regional, termasuk dengan Kabul. Pemerintah Balochistan yang memiliki saham besar dalam pendapatan sektor pertambangan
disebut sangat berkepentingan menjaga stabilitas dan kemitraan internasional, termasuk dengan Tiongkok. Konflik ini bukan hanya soal politik, tapi soal kedaulatan dan keamanan nasional. Dengan tudingan yang semakin tajam kepada India, dunia kini diminta untuk tidak lagi melihat Pakistan sebagai pelaku, tapi sebagai korban dalam skema terorisme yang lebih luas. Apakah tuduhan ini akan mendorong dunia internasional bertindak, ataukah konflik ini akan makin dalam? Tulis pendapatmu di kolom komentar.